Siska adalah mahasiswa aktif di Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan matematika. Ia memiliki pengalaman mengajar selama 2 tahun di Bimbel Arhan Juara dan les privat. Siska memiliki passion dalam pendidikan sejak SMA, di mana ia juga berprestasi dengan 2 kali meraih peringkat 1 paralel. Mata kuliah favoritnya adalah statistika dasar, yang berguna dalam penyusunan skripsi. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Siska, kakak dari Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan matematika. Oke, kakak sudah mengajar sejak kelas 10 SMA sampai dengan sekarang. Kakak suka mengajar karena menurut kakak dengan mengajar kakak bisa mendapat banyak kebermanfaatan dan juga mengajar merupakan passion kakak. Oke, pada video kali ini kakak akan membahas materi tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang ini akan adik-adik jumpai pada kelas 8 dan kelas 9 SMP semester 2. Nah, bangun ruang itu terbagi menjadi 2, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar itu nantinya kalian akan pelajari di kelas 8 SMP yang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung itu nanti akan kalian jumpai di kelas 9 SMP yang materinya terdiri dari tabung, kerucut, dan juga bola. Oke, kakak akan membahas dulu tentang bangun ruang sisi datarnya dulu ya. Bangun ruang sisi datar yang pertama yang akan kakak bahas adalah kubus. Adik-adik pasti sudah pernah dengar atau pernah lihat bangun ruang kubus itu ya. Nah, kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang sisi-sisinya terdiri dari 6 buah persegi yang sama besar. Oke, kalau kakak visualisasikan, itu bentuknya akan seperti ini. Kurang lebih seperti ini adik-adik. Nah, kakak di sini punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana alasnya itu berupa bentuk persegi yang ini, yaitu A, B, C, D, dan tutupnya juga berbentuk persegi E, F, G, H. Oke, lalu di sini kita bahas unsur-unsur dari kubusnya itu. Unsur kubus. Unsur-unsur kubus ada apa saja? Yang pertama, dia memiliki 6 sisi yang sama besar. Sisinya yang mana saja? Yang sini nih, A, B, F, E, itu sisi depannya. Lalu sisi belakangnya D, C, G, H, sisi sampingnya D, C, F, G, dan sisi samping sebelah sini. Lalu sebelah sini A, D, E, H, dan sisi bawahnya A, D, C, B, lalu sisi atasnya E, F, G, H. Jadi ada 6 totalnya ya. Jadi depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah itu memiliki 6 sisi. Yang kedua ini dia memiliki 12 rusuk yang sama besar. Rusuknya yang mana saja? Nih, ini ya. Rusuk A, B, terus D, C, B, F, B, G, A, E, D, H, E, F, H, G, F, G, sama E, H. Kalau kita itu dia ada 12 rusuk. Lalu yang ketiga itu dia memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudutnya mana saja? Di sini ada bisa lihat titik A, ya, titik B, C, D, E, F, G, dan H, ya. Oke, lalu setelah unsur-unsur kubus, kalau kubus ini kakak buka, gambarnya kurang lebih akan menjadi seperti ini ya. Ini dinamakan dengan jaring-jaring kubusnya. Jaring-jaring kubus ada banyak ya adik-adik. Ini kakak contohkan salah satu. Di mana kalau misalkan kakak di sininya sebagai alas, ya, alas, berarti tutupnya ini yang ini ya, alas jaring tutup. Nah, dari jaring-jaring kubus ini, seperti yang kakak bilang tadi, di sini dia punya 6 buah persegi yang sama besar ya. Ini namanya jaring kubus. Lalu di sini kita akan membahas luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus. Kalau disingkat ya, biasanya LP ya, nyebutnya LP gitu. LP. Luas permukaan kubus kan terdiri dari 6 buah persegi 6 buah persegi gitu ya. Berarti 6 dikali luas persegi ya. Nah, luas persegi apa adik-adik? Sisi, misalkan di sini S ya. Kakak misalkan di sini rusuknya itu di sini S, di sini S. Maka luas persegi itu sisi kali sisi. Berarti 6 kali S dikali dengan S-nya. Atau kakak bisa singkat ya. Jadi misalkan LP itu sama dengan 6 kali S pangkat 2 karena S-nya ada 2. Ini dia luas permukaannya. Oke, lalu yang selanjutnya kita bahas volume kubus. Nah, volume itu kan artinya isinya ya. Isinya. Secara umum kalau volume itu kita membicarakan tentang luas alas dikalikan dengan tingginya. Maka volume itu sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Oke, kalau kita lihat luas alas, alasnya itu berbentuk apa adik-adik? Persegi kan? Kalau persegi berarti kan di sini S ya. Karena dia memiliki rusuk yang sama panjang, maka di sini juga S gitu ya. Maka luas alasnya itu kan berbentuk persegi ya. Berarti sisi dikalikan sisi. Lalu tingginya ini dia berbentuk karena dia rusuk yang sama, maka dia S juga berbentuk S gitu. Maka kalau misalkan kakak ringkas atau
kakak iniin menjadi F sama dengan S pangkat 3. Maka ini adalah rumus volum kubus. Oke, bangun ruang sisi datar yang kedua yang akan kakak bahas adalah balok ya, temennya kubus. Ini. Berarti yang kedua itu kita akan membahas tentang balok. Nah, balok itu bangun ruang sisi datar yang terdiri dari persegi panjang, di mana tidak semua sisinya itu sama besar, hanya sisi-sisi yang berhadapan saja yang sama besar. Oke, kalau kakak visualisasikannya, kalau kakak gambarkan, itu akan menjadi kurang lebih seperti ini adik-adik. Kakak punya balok A, B, C, D, ya, E, F, G, H. Oke, dengan alasnya berbentuk persegi panjang, yang bawah sini alas ya, ini alasnya, dan ini tutupnya berbentuk persegi panjang juga. Oke, lalu unsur-unsur balok ya, unsur-unsur balok sama saja seperti kubus, tapi ada beberapa yang membedakan. Yang pertama, unsur-unsur balok apa? Memiliki 6 sisi. Nah, namun kalau tadi kubus itu sisinya semuanya sama besar, kalau balok itu hanya yang berhadapan saja yang sama besar ya. Contohnya gini, kalau misalkan ini A, B, C, D, dia berhadapan dengan E, F, G, H, atau sisi yang bawah itu sisi alasnya berhadapan dengan sisi tutupnya, maka itu sama besar. Kalau misalkan B, C, G, F itu berhadapannya dengan yang ini A, D, E, H ya, dia saling berhadapan kiri kanan, maka itu juga sama besar. Lalu yang di depan A, B, F, E akan berhadapan dengan yang di belakang D, C, G, H ya, saling berhadapan, maka dia sama besar. Ingat ya, intinya kalau misalkan unsur-unsur balok itu sisi yang berhadapan saja yang sama besar. Lalu yang kedua, sama seperti kubus, dia memiliki 12 rusuk ya. Rusuknya sama, yaitu rusuk AB ya, terus BC, BF, GC atau AE, DH, EF, EH, HG, FG gitu ya. Itu ada 12 rusuk. Lalu yang ketiga ini dia memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudutnya yang mana saja? Yang ini ya, A, ya, B, C, D, E, F, G, sama H. Sama ya, sama kayak balok, titik sudutnya itu sama. Terus, kalau misalkan kakak buka, ini akan membentuk jaring-jaring kubus. Gambarnya ini kakak buka, akan membentuk jaring-jaring kubus, maksudnya balok. Kalau gambar balok ini kakak buka, kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalkan ya ini sebagai alasnya ya, maka ininya sebagai tutupnya. Nah, dari jaring-jaring balok ini kita bisa lihat rumus sisi-sisi, luas permukaan balok ya. Kalau adik-adik lihat luas permukaan balok itu sama dengan, kita lihat ya, karena dia memiliki dua sisi, sisi yang berhadapan yang sama. Kita lihat misalkan ini panjangnya ya kan, kalau misalkan P, ini lebarnya akan misalkan L, terus ininya akan misalkan T gitu ya. Nah, kalau misalnya ini berarti luas permukaan balok, berarti kan luas dari persegi panjang itu ya. Kita lihat yang persegi panjang yang bawah, berarti kan panjang dikalikan dengan lebar. Panjang dikali lebar kan, ditambah yang atas juga sama kan, panjang dikalikan dengan lebarnya juga. Berarti panjang dikali lebar ditambah, lalu sisi yang sininya lebar ya kan, dikalikan dengan tinggi. Berarti lebar dikali tinggi ditambah sisi yang sebelah sini juga sama, lebar dikalikan dengan tingginya ya. Lebar dikalikan tinggi ditambah lagi sisi ininya, alasnya. Maksudnya sisi depannya, berarti panjang dikalikan dengan tinggi ya. Panjang dikali tinggi ditambah belakangnya juga sama, panjang dikalikan dengan tinggi. Panjang dikalikan tinggi. Nah, kalau kakak ringkas, berarti LP itu sama dengan, kalau misalkan kakak ringkas, LP itu karena dia sepasang ya, nih pasang kan, ini sepasang, ini sepasang, ini sepasang, berarti kakak keluarkan di 2 dibandingkan dengan panjang kali lebar ya kan, ditambah lebar kali tinggi ditambahkan panjang kali tinggi. Nah, ini adalah rumus luas permukaan balok. Lalu selanjutnya kolom balok ya, kolom balok. Nah, kolom itu kan, rumus kolom secara umum apa? Luas alas dikalikan dengan tingginya ya. Berarti kolom itu kan sama dengan luas alas ya, luas alas dikalikan dengan tinggi. Oke. Nah, karena lihat alas dari balok itu berbentuk apa? Persegi panjang kan? Persegi panjang rumusnya panjang dikali lebar. Maka luasnya itu panjang dikalikan lebar dikalikan dengan tingginya. Tingginya di sini yang berdiri sini ya.
yang tegak lurus. Kakak misalkan dengan T, berarti tingginya sama dengan T. Maka rumusnya itu menjadi volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini kakak kayak dulu ya, biar mudah diingat. Volume sama dengan panjang dikalikan lebar dikalikan dengan tingginya. Sebab berikutnya yang akan kakak bahas yaitu prisma ya, prisma bangun ruang sidara prisma. Berarti kayak ini itu prisma. Nah, prisma itu apa sih? Nah, prisma itu bangun ruang sisi datar yang dimana alas dan tutupnya itu sama persis gitu. Nah, dari definisi tadi kan alas dan tutupnya sama persis ya. Coba adik-adik lihat tadi kubus. Kubus kan alasnya persegi. Nah, tutupnya juga persegi. Maka kubus juga termasuk prisma. Lalu balok. Balok kan alasnya berbentuk persegi panjang dan tutupnya juga persegi panjang. Maka balok juga termasuk prisma. Nah, pada contoh kali ini kakak hanya akan menggambarkan prisma segitiga ya. Nah, mana prisma segitiga ini awalnya ya, dia identik sama prisma. Nah, ke prisma ini penamaannya tergantung alas dan tutupnya berbentuk apa. Kalau misalkan alasnya atau tutupnya itu berbentuk segi lima, maka dinamakan prisma segi lima. Tapi kalau misalkan alas dan tutupnya berbentuk segi enam, berarti dinamakan prisma segi enam, gitu ya adik. Nah, di sini kan alas, kayak ini kan alasnya, ya di sini tutupnya. Lalu di sini ada namanya yang dari alas ke tutup itu ini namanya tinggi prisma. Nah, lalu kita bahas unsur-unsur dari prisma. Apa saja itu unsur dari prisma? Nah, unsur-unsur prisma yang pertama itu memiliki n plus, ini kita buat aja ya biar agak ingat. Memiliki n plus 2 sisi. Kita bahas yang apa? Yang kedua, memiliki 3n tusuk. Lalu yang ketiga itu memiliki 2n titik sudut. Lalu yang keempat, dia memiliki n sisi tegak yang berupa persegi atau di panjangnya. Nah, maksudnya apa tuh Kak? Jadi gini, nih, dari contoh ini kan dia ada n plus 2 sisi. Kita kan punya contoh prisma segitiga ya. Maka n-nya itu 3. Berarti kan dia punya 3 ditambah 2 sisi. Berarti berapa? 5 sisi ya. Coba kita buktikan. Kalau misalkan kita buka yang ini, gambar yang ini, itu akan membentuk ini. Jadi sini. Nah, sini alatnya apa? Nah, coba kita lihat. Dia memiliki n plus 2 sisi. 3 ditambah 2 berarti 5. Di sini benar nggak ada 5? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Atau kalau misalnya kita lihat dari gambar ini, itu kan ada sisi alas sama tutup jadi 2 tuh. Terus yang di depannya 3. Samping kiri kanan 2. Berarti 5 ya. Nah, poin kedua. Dia memiliki 3n tusuk. Berarti artinya dia punya 3 dikalikan dengan 3. Berapa? 9. Dia rusuknya ada 9. Coba kalau kita lihat dari gambar sini, rusuknya ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar ya? Rusuknya ada 9. Lalu poin yang ketiga, dia memiliki 2n titik sudut. Berarti 2 dikalikan dengan 3. Berapa? 6 ya? 2n titik sudut berarti punya 6 titik sudut. Benar nggak? Titik sudutnya itu yang mana? Ini. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia punya 6 titik sudut. Lalu poin yang keempat, yang terakhir, dia memiliki n sisi tegak. Berarti dia punya n. N kan berarti 3 ya di sini ya. Karena dia segitiga. Berarti punya 3 sisi tegak. Kita lihat. Sisi tegaknya itu yang mana? Yang ini ya. Berbentuk persegi panjang. 1, 2, 3. Ini tuh yang depan, samping-samping, kiri kanan gitu. Jadi ada 3 gitu ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas luas permukaannya. Oke, kalau ini kan ini namanya tutup ya. Tutup lalu di alas dan ini si tegak. Nah, ini tuh namanya jaring-jaring kubus ya. Jaring-jaring kubus, jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma. Nah, selanjutnya setelah unsur-unsur kita bahas luas permukaan ya. Luas permukaan prisma. Oke, luas permukaan prisma. Tadi kan karena prisma itu terdiri dari dua buah alas dan tutup yang identik, maka gini, luas alas itu ditambah dengan luas tutup, terus ditambah dengan luas seluruh sisi tegak. Berarti luas alasnya itu kan luas alas sama tutup karena prisma itu sama ya. Berarti kan kita bisa singkat jadi 2 kali luas alas. Misal LA itu luas alas ya. Berarti ditambah dengan luas seluruh sisi tegak. Artinya gini, keliling alas kita kalikan dengan tinggi prisma gitu. Maka ini adalah rumus dari luas permukaan ya. Biar ada ingat itu ganti warna merah begitu.
Ini kan sama dengan 2 dikali luas alas, nah ditambahkan dengan keliling alas dikalikan tinggi prismanya, gitu ya. Nih, rumusnya. Nah, alas di sini karena tadi prisma itu tergantung alasnya berbentuk apa, ya kan? Maka alas di sini rumusnya tergantung dengan prismanya apa di soalnya. Kalau misalkan prismanya prisma segitiga, maka di sini adik-adik masukin luas alas segitiga. Kalau misalkan prismanya itu persegi, adik-adik masukin luas alasnya itu berupa luas gitu ya. Lalu selanjutnya kita bahas volume prisma. Nah, volume kan itu pada dasarnya apa? Luas alas dikalikan dengan tingginya, ya kan, isinya. Volume itu berarti isinya. Berarti volume itu sama dengan kan luas alas dikali tinggi. Atau kakak singkat ini ya, singkat biasanya sama dengan LA dikalikan dengan tinggi prisma gitu ya. Nah, lagi-lagi di sini luas alasnya tergantung dengan prismanya itu berbentuk apa di soal gitu ya. Kalau misalkan prismanya itu berbentuk segitiga, maka adik-adik masukin luas alas segitiga itu apa. Kalau misalkan berbentuk persegi gitu ya, berarti adik-adik masukin luas alasnya berbentuk persegi gitu. Nah, selanjutnya kita bahas bangun ruang datar. Yang terakhir sisi datar itu limas ya. Ini limas. Nah, limas itu sebenarnya sama dengan prisma. Yang membedakan itu kalau prisma alas dan tutupnya sama, kalau limas itu tutupnya berupa titik ya. Kalau kakak gambarkan kurang lebih seperti ini. Misalnya kakak punya limas saja, jadi ini alas dan tutupnya itu berupa titik. Nah, ya. Ini alasnya berupa segini. Nah, ini disebut alasnya, ini puncak. Nah, yang ini, yang miring ini kita sebut dengan sisi miring. Lalu tingginya yang mana? Tinggi itu jarak dari puncak menuju alasnya ya, yang tegak lurus nih. Berarti ini tingginya nih. Kasih warna beda ya biar kelihatan. Berarti ini itu di sini, ini tinggi limas. Nah, limas itu sama halnya dengan prisma, dimana dia itu tergantung dengan alasnya berbentuk apa, maka itulah nama limasnya. Kalau misalkan alasnya berbentuk persegi itu kan artinya segi 4, maka dinamakan limas segi 4. Kalau misalkan alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan limas segitiga. Lalu ada unsur-unsur limas apa saja? Lihat ya, unsur limas. Yang pertama, dia memiliki n+1 buah sisi. n+1 sisi. Yang kedua, dia memiliki 2n tusuk. Terus yang ketiga, dia memiliki n+1 sama ya, n+1 titik sudut. Terus yang terakhir, yang keempat, dia memiliki n sisi tegak, di mana sisi tegaknya ini berupa segitiga ya, segitiga. Kalau tadi prisma itu sisi tegaknya berupa persegi atau persegi panjang. Nah, kalau limas sisi tegaknya itu berupa segitiga. Ini maksudnya gimana? Coba kita lihat dari contoh ini. Kan tadi kakak mengambil contoh prisma segi 4 ya, atau persegi. Dia kan berarti segi 4, berarti n-nya 4. Kita memiliki, berarti kalau sini n+1, berarti 4 ditambah 1 itu kan sama dengan 5 ya. Dia memiliki 5 buah sisi. Coba kita lihat. Kalau misalkan ini gambarnya apa ya, kayak gini, gambarnya akan seperti ini. Nah, yang mana ini tuh jadinya jaring-jaring limas. Ini alatnya ya. Nah, dia memiliki n+1, berarti 4 ditambah 1, 5 ya. Coba, ini kan alasnya 1, tuh sisi tegaknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti benar ya, ada 5. Terus yang kedua memiliki 2n tusuk, berarti artinya 2 dikalikan dengan 4. 2 dikalikan dengan 4 berapa? 8. Dia punya 8 tusuk. Yang mana saja tusuknya? Kalau kita lihat, ini tusuknya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya kan? Yang alasnya ada 4, terus yang sisi tegaknya itu 5, 6, 7, 8. Ada 8 tusuk. Terus di sini memiliki n+1 titik sudut. Berarti kan n 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dia punya 5 titik sudut yang mana saja? Yang ini ya. 1,
2, 3, 4, 5. Berarti titik sudutnya ada 5. Nah, terus dia memiliki N sisi tegak, berarti ada 4 sisi tegak. Kalau kita lihat di sini, sisi tegaknya kalau dibuka jadi 1, 2, 3, 4 ya, berbentuk segitiga sisi tegaknya. Lalu kita bahas ini, luas permukaan dari limas. Luas permukaan limas berarti kan limas itu sama dengan luas alas ya, luas alas ditambahkan dengan luas seluruh sisi tegaknya, sama kayak prisma ya, seluruh sisi tegak. Nah, karena di sini rumusnya itu tergantung dengan alas yang berbentuk apa, maka di sini masih berbentuk umum ya. LP sama dengan luas alas ditambah dengan jumlah sisi tegak, luas seluruh jumlah sisi tegak. Nah, ini rumus untuk permukaan. Ya. Sama seperti tadi limas ya, tergantung alasnya berbentuk apa. Kalau misalkan alas segi, adik-adik masukin di sini rumusnya luas persegi. Kalau misalkan alasnya berbentuk segitiga, adik-adik masukin rumusnya luas segitiga. Terus luas seluruh jumlah sisi tegak, karena sisi tegaknya itu berbentuk segitiga kan, berarti berapa sisi tegaknya itu ada berapa? Misalnya ada 4, berarti 4 dikalikan dengan sisi tegaknya itu kan karena berbentuk segitiga, masukin rumus segitiga, alas dikalikan tinggi dibagi 2 gitu. Jadi di sini masih berbentuk umum karena kita nggak tahu ya sisi tegaknya itu ada berapa. Karena lagi-lagi tergantung dengan alasnya. Lalu di sini kakak bahas lagi volume ya, volume dari limas. Nah, volume ternyata satu prisma itu sama dengan 3 limas. Jadi satu prisma sama dengan 3 limas. Artinya kalau volume limas itu sama dengan 1/3 dari volumenya prisma, volume prisma. Nah, kita lihat tadi volume prisma rumusnya apa? Luas alas dikalikan dengan tinggi ya. Berarti volumenya sama dengan 1/3 dikali luas alas dikalikan dengan tinggi limas. Tinggi limasnya. Nah, ini adalah rumus volume limas. Oke, pada sesi selanjutnya kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung. Tadi kan kita udah menghabiskan ya bangun ruang sisi datar, yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Sekarang kita akan bahas bangun ruang sisi lengkung yang akan adik-adik jumpai pada kelas 9 SMP di semester 2. Oke, bangun ruang sisi lengkung yang pertama itu yang akan kakak bahas itu tabung. Nah, adik-adik pernah melihat tabung? Tabung itu kalau misalkan di kehidupan sehari-hari ya, seperti kaleng ya. Kalau misalkan kakak visualisasikan, itu kurang lebih bentuknya akan begini. Tadi Pak yang bagus dulu biar enak. Kurang lebih seperti ini kan ya bentuk tabung. Nah, kalau misalnya ini berarti ini alatnya, ini tutupnya, ini tutup, ini alas, dan yang ini tinggi tabung. Nah, dari definisi tabung itu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang alas dan tutupnya itu berupa lingkaran ya, dan dikelilingi oleh sebuah persegi panjang. Kalau misalkan kakak buka gambarnya, itu akan menjadi seperti ini nih. Kalau kakak buka gambarnya akan menjadi sini. Nanti ada lingkaran. Lingkarannya identik ya, dia memiliki jari-jari dan diameternya sama bawah atau alas bentuknya. Nah, kalau kakak gambarnya akan jadi seperti ini, dimana ini lingkarannya sebagai tutup, ini alatnya, dan ini persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Makanya menjadi sisi lengkungnya itu ya. Lalu dari sini kita bisa dapat rumus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu kan tabung kan terdiri dari ini ya, tabung itu terdiri dari 2 buah lingkaran ya, 2 lingkaran ditambah dengan persegi panjang kan, persegi panjang. Nah, kalau adik-adik lihat 2 lingkaran identik ya, alas sama tutupnya. Berarti rumus lingkaran apa? 2 dikali pi r kuadrat ya, itu rumus luas lingkaran. Ditambah rumus persegi panjang apa? Panjang dikalikan dengan lebarnya.
ya, panjang dikalikan dengan lebarnya. Tapi adik-adik lihat, di sini kan panjangnya ya, di sini panjangnya, di sini lebarnya. Nah, panjangnya ini itu kan mengelilingi lingkaran ya, panjangnya itu mengelilingi lingkaran. Artinya panjang persegi panjang itu sama dengan keliling lingkaran. Berarti kalau kita gambarkan lagi 2πr kuadrat itu ditambah, nah panjangnya itu sama dengan keliling lingkaran yaitu 2πr. Lalu kalau adik-adik lihat ininya, lebarnya nih, lebarnya itu kan sama dengan tinggi tabungnya ya. Berarti kita simbolkan dengan T gitu. Nah, berarti kalau misalkan kakak keluarkan LP-nya itu menjadi, nah ini karena kita sama-sama punya 2πr ya, 2πr, kakak keluarkan 2πr-nya, 2πr ditambah mana? R ditambah dengan T. Ini rumus sebuah permukaan dari tabung. Lalu kita bahas volume tabungnya. Volume tabung. Nah, volume itu kan pada dasarnya itu sama dengan luas alas kalikan dengan tingginya. Ya. Nah, alasnya tabung itu berbentuk apa? Lingkaran kan? Berarti luas lingkaran apa? Berarti karena dia berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran dikalikan dengan tingginya, tinggi tabung. Atau bisa kakak tulis volume itu menjadi luas lingkaran itu kan πr pangkat 2 ya, πr kuadrat dikalikan dengan tinggi tabungnya itu T gitu. Berarti ini adalah rumus volume tabung. Oke. Selanjutnya kita akan bahas kerucut. Nah, kerucut dalam kehidupan sehari-hari itu biasa kita lihat seperti topi ulang tahun atau pohon es krim gitu ya. Kalau adik-adik sering lihat tuh bentuknya, kalau kakak visualisasikan dia punya alas berbentuk lingkaran ya, dan ini lengkungnya itu berupa juring gitu ya, berupa tiga. Dimana di sini, nah ini kan alasnya ya, alasnya berbentuk lingkaran. Nah, di sini itu titik puncaknya. Nah, sebenarnya tabung sama kerucut itu sama. Yang membedakan tutupnya kerucut itu berbentuk titik gitu ya. Nah, adik-adik harus hati-hati. Di sini kan ada yang seperti ini. Ini namanya sisi miring. Atau biasa disebut juga garis pelukis ya gitu. Sisi miring kakak simbolkan dengan S misalkan. Nah, lalu tinggi dari kerucut itu yang mana? Ya ini, jarak dari titik puncak menuju dengan alas, yang mana dia tuh tegak lurus ya. Berarti di sini kalau misalkan ini ke sini itu R, ya kan? Ini ke sini R, maka ini ke sini itu kakak visualisasikan simbolkan dengan T itu tingginya. Nah, kalau adik-adik lihat gambarnya itu ya, kalau kakak keluarkan ini, gambarnya ini itu menjadi seperti ini. Nah, di sini kan R-nya ya. R itu jadi ya. R, terus ini yang sisi miringnya kakak simbolkan S, lalu yang tingginya itu yang tegak lurus kakak simbolkan T. Maka untuk mencari tinggi kerucut atau sisi miring atau jari-jarinya, kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras yang sudah dipelajari pada kelas 8 SMP itu ya. Nah, kalau misalkan kita mau cari S-nya, berarti S sama dengan, karena S sisi miring, berarti penjumlahan kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Berarti akar dari T kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Lalu kalau misalkan kita mau mencari R-nya, maka sama dengan ini sisi miringnya dikurang sama sisi yang lainnya, berarti S kuadrat dikurang dengan T kuadrat. Lalu kalau misalnya mau cari T-nya sama dengan R-nya, T sama dengan akar dari S kuadrat dikurang dengan R kuadrat. Nah, ini penting ya adik-adik untuk nanti kalau misalnya adik-adik ketemu dengan soal yang seperti ini. Lalu kita bahas luas permukaannya. Luas permukaan kulit. Nah, luas permukaan kulit itu sini, luas permukaan itu sama dengan kan luas lingkaran ya, luas lingkaran tambah dengan selimutnya, luas selimut. Nah, luas selimut itu yang mana? Nih, kalau kakak buka gambar kerucut ini ya, nih itu akan bentuk ini lingkaran, terus dia ada ini sama ini, berarti ada ini ya, lengkung kayak kita gini, ada lingkaran. Kalau adik-adik lihat gambar seperti ini seperti juring ya, juring lingkaran ya. Nah, ini tuh namanya selimut ya, selimut dari kerucut. Maka luas lingkaran ditambah dengan luas selimut. Luas lingkaran apa? PR kuadrat ya, P kuadrat ditambah dengan luas selimut itu VR dikalikan dengan S. Maka kalau misalkan karena di sini sama-sama punya VR,
ya. Kalau kakak keluarkan menjadi luas permukaan sama dengan IR kurung R ditambah dengan S gitu ya. Ini rumus luas permukaannya. Lalu kita bahas volume kerucut. Nah, ternyata kerucut satu tabung itu sama dengan 3 kerucut. Artinya, kalau volume kerucut itu sama dengan 1/3 kalinya volume tabung. Ya, 1/3 dari volume tabung. Nah, volume tabung itu apa? Coba kita lihat di situ. Volume tabung sama dengan PR kuadrat kali T. Berarti sama dengan 1/3 dikali. Berarti kan 1/3 dikali PR kuadrat gitu ya. Jadi 1/3-nya dari volume tabung. Maka ini adalah volume kerucut. Soal yang pertama itu kan soalnya kolam renang pagar beton dirancang dengan bentuk sebagai berikut. Kalau adik-adik perhatikan, itu sebenarnya terdiri dari 3 buah balok yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi masing-masing. Berarti kan ditanya itu volume air di dalam kolam tersebut kan. Nah, berarti kita harus mencari volume dari ketiga balok tersebut. Kita cari dulu volume balok yang pertama. Volume balok yang pertama gini. Kakak bisa di soal itu diketahui ya, nah panjang yang pertama itu sama dengan 10 meter. Nah, terus lebar dari ininya itu 15 meter. Nah, tinggi dari balok pertama itu 1,5 meter ya. Nah, maka volume yang pertama itu kan rumus volume dari balok. Kalau adik-adik ingat ya, volume dari balok itu kan sama dengan panjang dikali lebar kali tingginya ya. Ini rumus volume balok. Jadi kata misalkan volume pertama panjang kan panjang 1 dikali lebar 1 dikali tinggi 1 ya. Berarti panjang yang pertama itu kan 10 dikali lebar yang pertama 15 dikalikan dengan tinggi yang pertama 1,5. Maka hasilnya adalah 225 meter kubik. Ini volume yang pertama. Lalu kita lihat dari volume yang kedua ya. Volume yang kedua. Nah, di situ di soal diketahui panjang volume yang keduanya itu sama dengan 5 meter ya. Terus lebarnya itu sama ya, lebar yang kedua itu 15 meter, yang kiri itu 15 meter. Nah, tinggi yang kedua, nah adik-adik hati-hati dengan tingginya. Tingginya itu bukan yang bukan yang 1,5 itu, tapi 1,5 ditambahkan dengan 1 yang duanya itu. Jadi tingginya itu 1 ditambah dengan 1,5 atau sama dengan 2,5 meter. Maka kita bisa mencari volume yang kedua, yaitu panjang kedua dikali lebar 2 dikali tinggi yang kedua. Maka sama dengan panjangnya kan 5 dikali dengan 15 dikali dengan 2,5. Maka hasilnya itu kalau adik-adik hitung 187,5 meter kubik ya. Lalu kita cari lagi volume yang ketiga. Cari volume balok yang ketiga. Kalau adik-adik lihat volume balok yang ketiga dia mempunyai panjangnya itu berapa? 15 meter. Terus lebarnya itu sama dengan 15 meter juga sama. Terus tingginya itu sama dengan 4 meter. Nah, kalau adik-adik cari ini maka volume yang ketiga ini ya. Maka volume yang ketiga itu kan sama dengan panjang yang ketiga dikali lebar yang ketiga dikali dengan tinggi ya. Berarti sama dengan 15 dikalikan dengan 15 dikalikan dengan 4 itu sama dengan 900 meter kubik. Nah, dari soal ini kan dia menanyakan volume air di dalam kolam tersebut. Maka volume airnya adalah volume kolam itu sama dengan volume pertama ditambahkan dengan volume yang kedua ditambahkan dengan volume yang ketiga. Hasilnya sama dengan volume yang pertama tadi kita dapat 225 meter kubik. Berarti 225 ditambah volume yang kedua kita dapat 187,5. Lalu volume yang ketiga kita dapat 900. Maka hasil akhirnya itu 131,1312 ya, 5 kalau adik-adik itu meter kubik. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kita akan membahas soal yang kedua. Soalnya itu cari kaget ini. Yaitu Indra akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton dan kanannya tampak terbuka seperti pada gambar ya. Nah, luas minimum karton yang diperlukan itu berapa? Kalau kita lihat dari karton itu bentuknya seperti prisma segitiga ya, prisma segitiga. Nah, kan dia bilang kalau misalkan kiri kanannya itu tampak terbuka, artinya alas dan tutupnya itu tidak ada. Maka dia kan menanyakan luas minimum karton. Artinya dia menanyakan luas permukaan dari prisma luasnya itu tanpa alas dan
dan tutup ya. Jadi luasnya itu tanpa alas dan tutup. Karena tadi dia bilang soalnya kanan kirinya itu terbuka gitu. Maka kalau misalkan ini kan kalau misalkan dari luas permukaan prisma itu, luas permukaan itu kan sama dengan 2 dikali luas alas kan, ditambahkan dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, karena tadi bilangnya tanpa alas dan tutup, berarti ini tidak kita perlukan gitu ya. Maka rumus yang pakai hanya ini saja, keliling alas dikalikan dengan tinggi prisma. Ini yang kita pakai. Nah, lalu di dalam soal itu kan berbentuk segitiga. Berarti kita harus mencari keliling dari segitiga. Keliling dari segitiga apa? Jumlah dari sisi-sisi, jumlah semua sisinya kan. Nah, kalau kita lihat di soal, itu kan kalau kakak buka ini ya pinggirannya atau alas dan tutupnya, ini kan 5 ya, 5 cm. Terus yang ini 12 ya. Nah, berarti ininya tuh berapa? Nah, ini kita bisa cari dengan teorema Pythagoras, yaitu berarti ini kan kakak misalkan dengan S gitu ya. Kalau misalkan sisi yang diketahui ini dengan S, maka S itu sama dengan akar dari, karena ini tuh sisi miringnya, dia sisi berhadapan dengan sudut ya, artinya dia sisi yang paling panjang, berarti 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. 12 kuadrat itu berapa? 144 ditambah dengan 25, artinya akar dari 169. Akar dari 169 itu sama dengan 13 cm. Kalau adik-adik sudah hafal teorema Pythagoras, itu udah pasti ya, 5, 12 sama 13 itu pasangannya. Nah, dari sini kita berarti sudah diketahui nih, kita sudah tahu sisi yang pertama itu 5 cm, sisi yang kedua itu 12 cm, dan sisi yang ketiga itu 13 cm. Nah, dari sini kita bisa tahu keliling dari alasnya. Nah, kita bisa cari ya luas permukaannya. Berarti luas permukaan itu sama dengan keliling alas dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, di soal kan sudah diketahui tinggi prismanya berupa 22 cm. Keliling alasnya berarti kan 5 ditambah 12 ditambah 13 dikalikan dengan 22. 5 ditambah 12 tambah 13 hasilnya berapa? 30. 30 dikalikan dengan 22 berarti sama dengan 660 cm kubik. Maka ini jawabannya, yaitu yang 3. Soalnya bisa adik-adik lihat, kakak akan bahas ya. Yang 3 itu soalnya itu sebuah kerucut mempunyai volume 50 cm kubik. Nah, jika diameter alas kerucut diperbesar 2 kali dan tingginya diperbesar 3 kali, maka volume kerucut yang baru adalah berapa? Oke, di sini di soal itu diketahui ya. Tapi kita anggaplah volume 0. Volume 0 itu artinya volume mula-mula, volume yang belum diperbesar tinggi dan diameternya. Volume mula-mula itu 50 cm kubik ya. Oke. Nah, dari volume ini kan ini kerucut ya. Berarti volume kerucut itu sama dengan rumusnya ini ya. Volume kerucut sama dengan sepertiganya dari volume tabung kuadrat ya. Coba kita jabar dulu. Tadi kan ini 0 itu sama dengan 1/3 dari pi r kuadrat T. Nah, tadi kan di soalnya itu ada diameter ya. Kita ubah r-nya ini menjadi diameter. Berarti 1/3 pi, karena diameter itu kan sama dengan 2 kalinya r ya. Maka kalau r itu berarti sama dengan diameter dibagi 2. Kita ubah jadi d per 2 ini. Dikuadratkan dikali dengan T. Maka ini kalau katakan 1/3 pi d kuadrat per 4 ya kali T. Nah, ini volumenya tadi 50 ya. 10. Nah, berarti 50 sama ini kan 1/3, ini 1/4. Bawahnya tadi kali jadi 1/12 pi d kuadrat T. Nah, ini kita sama-sama kalikan 12. Berarti 50 kali 12 itu sama dengan 100, sama dengan ini kali 12 habis ya. Jadi pi d kuadrat T ya. Oke, sekarang ini kan volume mula-mulanya kita simpan dulu ya, ini yang hasil perhitungan kita simpan dulu. Terus kalau volume yang sudah diubah, anggaplah simbolkan pi T ya. Pi T kan sama rumusnya 1/3 pi r kuadrat T gitu ya. Tapi karena dia tadi diameternya itu diubah jadi 2 kali diameter dari semula, terus tingginya itu menjadi 3 kali ya. Maka di sini kita ubah 1/3 pi dikali r, berarti karena diubah jadi 2 kali berarti 2d per 2 dengan kita kuadratkan kali tingginya kan diubah jadi 3 kali berarti jadi 3t gitu ya. Berarti sama dengan 1/3 ini sama ini kita bisa saling menghabiskan menjadi 3 pi d kuadrat kali 3t. Nah, ini 3 ada 3 bisa saling menghabiskan ya. Berarti sama dengan pi d kuadrat kali t. Nah, pi d kuadrat kali t bukannya ini ya. Berarti ini kan sama. Maka volume totalnya atau volume setelah diperbesarnya itu sama dengan
600 gitu. Ini sama dengan ini kan, berarti ini sama dengan 600 cm kubik. Atau kalau di jawabannya itu yang B ya, opsinya yang B. Oke, soal nomor 3 sudah selesai, berarti selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 bisa adik baca di sebelah sini. Kakak akan membahas soal nomor 4 ya. Keempat, sebuah kubah menara berbentuk setengah bola dengan diameter 7 meter. Bagian luar kubah tersebut akan dicat dan setiap 11 meter persegi memerlukan satu kaleng cat. Nah, berapa kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat kubah tersebut? Karena dia mengecat kan, artinya dia luarnya saja. Maka yang ditanyakan di sini adalah luas permukaan bola. Nah, luas permukaan bola. Oke, kakak singgung sedikit ya. Jadi luas permukaan bola itu rumusnya, luas permukaan bola itu rumusnya 4pi R pangkat 2. Sedangkan kolom bola itu rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Nah, bedakan ya, jadi kalau misalkan kolom dia R-nya itu pangkat 3, sedangkan kalau luas permukaan R-nya pangkat 2 gitu ya. Nah, di sini kan dia mencari luas permukaan bola, tapi di situ dia bilang berbentuk setengah bola, artinya setengah dari luas A. Kan luas permukaan itu sama dengan 4pi R pangkat 2, kan setengahnya deh, setengah dari 4pi R pangkat 2 kita bisa kali mulai ke sini, artinya jadi 2pi R kuadrat. Ini rumus yang pakai ya, ini rumus yang akan pakai ini. Nah, tadi diketahui di soalnya, diketahui diameternya itu sama dengan 7 meter ya. Nah, kan di sini adanya rumusnya R. Kalau diameter itu sama dengan setengahnya, diameter itu sama dengan maksudnya jari-jari itu sama dengan setengahnya dari diameter. Berarti jari-jari itu setengahnya dari 7. Berarti R-nya sama dengan 3,5 meter. Ini R-nya ya. Ini R-nya. Maka kalau sudah ketemu R-nya, kita bisa langsung makan ke rumusnya. Berarti L-nya itu sama dengan 2 dikali I. Karena R-nya itu 3,5, artinya dia kan bisa dibagi dengan 7 ya. Berarti P-nya kita pakai 22/7 dikali dengan 3,5 dikali dengan 3,5 R kuadrat. Berarti sama dengan ini saling menghabiskan, ini 1, ini jadinya 2, ini coret jadi habis, ini 1, ini tuh berarti 22 kali 3,5 itu sama dengan 77 persegi ya. Nah, tadi kan dia nanya berapa kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat kubah tersebut. Artinya luas kaleng cat yang dibutuhkan, itu berarti sama dengan 77 dibagikan dengan 11, karena tadi setiap 1 meter itu kan memerlukan, setiap 11 meter persegi itu memerlukan 1 kaleng cat ya. Berarti artinya sama dengan 7 kaleng ya. Dia perlu 7 kaleng cat untuk mengecat kubah menara tersebut. Berarti jawabannya adalah A ya. Ini akan membahas soal terakhir, soal nomor 5, soalnya bisa dilihat di sini. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika luas permukaan bola itu 160 cm persegi, maka luas seluruh permukaan tabung adalah, jadi kalau adik-adik lihat gambarnya itu ada tabung, dan di dalam tabungnya itu ada sebuah bola gitu kan. Di situ diketahui nomor 5 ya, diketahui luas permukaan dari bola, luas permukaan bolanya itu sama dengan 160 meter persegi. Nah, kalau adik-adik ingat kembali rumus luas permukaan bola itu apa? Permukaan bola 4pi R pangkat 2 ya. Nah, coba kita jabarkan, berarti L-nya sama dengan 4pi R kuadrat. Nah, tadi kan luas permukaan bolanya udah diketahui 160. Kita masukkan di sini 10 sama dengan 4pi R kuadrat. Nah, ini kita sama-sama bagikan Pak, sama-sama dibagi 4. 160 bagi 4 itu 40. Berarti 4 bagi 4 1 ya. Berarti ya pi R kuadrat saja. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Lalu kita lihat sini, maka ditanya luas seluruh permukaan tabung. Nah, kita ingat-ingat kembali luas permukaan tabung apa? Luas permukaan dari tabung itu 2pi R kuadrat, karena dia ada 2 lingkaran, ditambah dengan 2pi R dikalikan dengan T di tabungnya. Ini ya luas permukaan tabung. Oke. Maka di sini berarti luas tabung itu sama dengan 2pi R kuadrat tambah 2pi R dikalikan dengan T. Nah, coba kalau misalkan adik-adik lihat dari gambar tersebut, bolanya itu menyinggung tabung kan. Nah, artinya tinggi tabung itu sama dengan diameter bola. Tinggi tabung itu sama dengan diameter bola. Ya, diameternya bola. Oke, jadi sama dengan di sini 2. Kita di sini kan kita punya pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat itu sama dengan 40. Kita masukkan 2 dikali 40 ditambah 2pi R. Nah, tinggi tabung kan sama dengan diameter bola. Diameter itu kan sama dengan 2 kalinya jari-jari ya. Berarti kita masukkan sini T-nya kita ganti menjadi 2R. Berarti sama dengan 2 kali 40 kan 80 ya. 80 tambah 2 kali 2 4 pi R kali R. Berarti pi R kuadrat. Berarti 80 ditambah 4 dikali ini pi R kuadrat kan ini tadi nilainya 40 ya. Berarti 4 dikali 40. Berarti sama dengan 60 ditambah 4 kali 40 berarti 160. Maka 60 tambah 160 sama dengan 240. Maka option di ini cm persegi, option di yang C ya.
area C. Maka kunci jawabannya adalah yang C. Selesai konsep dasar bangun ruang dan juga soal dan pembahasannya. Sedikit tips dari kakak, jika adik-adik mengerjakan soal bangun ruang, itu adik-adik harus teliti dalam membaca soal ya. Dan juga adik-adik karena tidak semua angkanya itu bulat ya, karena banyak koma-koma, maka adik-adik harus berlatih dalam berhitung perkalian gitu. Dan adik-adik juga harus cermat memvisualisasikan bangun ruang tersebut gitu. Oke, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.